Ya, kita mulai aja ya. Hitung 1 sampai 3, Pak. Iya. Baik, untuk peserta peer teaching yang pertama kita simak sama-sama, kemudian nanti mohon keaktifan peserta dari silakan dibuka yang dikirim skenario yang dikirim dari Pak Miral terlebih dahulu, kawan-kawan. Kita buka sama-sama dulu sebagai patokan supaya dalam peer teaching yang dibawakan oleh Pak Miral nanti bisa aktif. Nah, kita sebagai siswa juga bisa aktif. Pak Miral, terus siapa lagi biar disiapkan semua? Miral, Bu Anissa, Desi. Untuk rekod pertama 3 orang, Ibu Desi, Bu Anissa, dan Ibu Desi setelah Pak Miral ini nanti. Desi mana Desi? Sudah dibuka semua ya, Bu ya? Kita Sudah, Pak. ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silahkan Pak Miral dimulai, saya langsung rekod dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masih sehat kan anak-anak? Sehat, Pak. Belum mulai pelajarannya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Pak Maro, silakan pimpin doanya. Ya, Pak. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, Pak. Semua, Pak. Hadir semua. Oh ya, kalau nihil kita lanjut ke materi dulu. Nah, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Dalam teks prosedur ini ada struktur dan aspek kebahasaan anak-anak. Dalam struktur ada tujuan, ada langkah-langkah, ada alat dan bahan, dan penutup. Siapa yang bisa tujuan? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo Novita, silakan jawab. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menulis teks prosedur dengan tepat, Pak. Bagus, Novita. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah. Di langkah-langkah, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, Mahruf, silakan. Iya, Pak. Di langkah-langkah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, Pak. Ya, bagus. Kalau yang alat pembahasan, siapa yang bisa, anak? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Ayo, Ibu Triwulandari, silakan. Kalau alat dan bahan itu, Pak, pendukung dalam melaksanakan teks prosedur, Pak. Ya, bagus. Kalau bagian penutup, siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya dulu, Pak. Ayo, Desi, silakan. Kalau penutup itu, Pak, berisi simpulan dari suatu prosedur. Bagus, sudah bisa semua struktur teks prosedur anak-anak. Kalau aspek kebahasaan ada yang bisa? Saya, Pak. Yo, Wenda, silakan. Menggunakan kalimat perintah, Pak. Menggunakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ya, bagus. Ada yang tahu lagi? Ayo, Septi, silakan. Dari tadi mau ini. Iya, dia untuk teks prosedur itu menggunakan konjungsi pengurutan. Menggunakan konjungsi pengurutan itu yaitu yang digunakan untuk menghubungkan kata, Pak. Ya, bagus. Untuk yang ini, menggunakan kalimat saran, siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, Desi, siapa? Menggunakan kalimat saran adalah kalimat yang berisi usulan, Pak, untuk mempertimbangkan sesuatu.
Bagus, sudah tahu semua aspek kebahasaan dan struktur. Ada yang tahu manfaat struktur dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak? Iya Pak, saya Pak. Saya pernah Pak, karena saya sering buat kopi untuk bapak saya. Di situ kan ada takaran kopinya Pak. Iya, bagus. Dalam buat kopi itu kan ada takarannya, ibaratnya 1 sendok gula dan 1 sendok kopi. Itu kan tergantung selera bapaknya masing-masing, anak-anak. Kalau yang dalam lingkungan sekolah ada yang bisa? Ada Pak, saya pernah Pak. Ayo Anissa, silakan. Waktu saya ngurus kartu KTP Pak dengan bapak saya itu ada prosedurnya Pak. Oh ya, bagus. Terus selanjutnya, anak-anak, Bapak ada video singkat, boleh anak-anak tonton sebentar untuk merefreshing biar enggak biar tambah semangat belajarnya. Anak-anak, kita mau menonton video ini mempunyai 3 aturan. Simaklah video ini dengan baik. Yang kedua, bersila dengan kelompok kalian. Yang ketiga, jangan ada yang keluar masuk kelas. Terima kasih, silakan menonton. Sudah selesai anak-anak nonton videonya tadi? Iya Pak. Pak. Sudah disimak kan? Iya Pak. Sudah Ya, Pak. Pak. Cara membuat layang-layang itu Pak. Iya, Wenda. Setelah menyimak ini, diskusikan dengan teman sebangku kalian. Apa aspek kebahasaan kita tulis sama strukturnya dalam teks, prosedur membuat layang-layangnya. Terus ini ada teks untuk memperjelas dari video tadi. Silakan ambil satu-satu per satu bangku. Sini Pak, sini yang kami kelompok ini. Ya, ini. Punya safety Pak. Ini setting. Kelompok selfie Pak. Ya, ini selfie ambil. Kita Pak. Ya, ambil satu-satu ke depan kelas ya. Ya, Pak. Kita buat kopi. Tulisnya di mana nih Pak? Tulis di kertas lembar ini, Wenda. Ya Pak. Kita mematikan Bapak kelompok. kasih waktu 10 menit untuk menulis. Satu kelompok satu Pak. Ya, satu meja, satu. Ya. Cara matikan laptop kita. Ayo ndah tulis kau ndah. Ini masih yang layang-layang, Anissa. Layang-layang. Masalah video tadi. Oh, yang tadi. Ya, Anissa. Apa sudah selesai anak-anak? Sudah Pak. Ya Pak. Sudah Pak. Silakan kumpul ke depan kelas anak-anak. Ya Nanti biar Pak. Bapak nilai di rumah. Ayo Pahmi, kumpul di sana Pahmi. Kumpulan. Kumpulan. Sudah Pak. Ya Pak. Udah Pak. Oke, kalau sudah kita bentuk kelompok dulu. Iya Pak. Kelompok 1, Mahruf, Septi, dan Wulan. Ya Ya Pak. Pak. Topiknya cara membuat kopi. Oh, Kelompok 2, Desi, Anissa, dan Wenda.
Ya, Pak. Topiknya cara mematikan laptop. Kelompok 3, Fahmi, Novita, dan Wenda. Bang apa Wenda Fahmi, lagi, Pak? Selfie, Pak. Fahmi, Novita, Meria, dan Selfie. Iya, Pak. Nah, Topiknya kita satu cara mencuci tangan. Sebelum kalian menulis teks prosedur, dalam teks prosedur itu ada yang wajibnya. Maksudnya harus ada. Misalnya di sini adalah langkah-langkah dalam teks prosedur. Itu tidak bisa dihilangkan. Kalau bahan dan alat itu bisa dihilangkan. Sudah ngerti anak-anak? Siap, Pak. Kalau sudah mengerti, silakan berdiskusi sebentar, sekitar 30 menit. Silakan anak-anak. Ya, Pak. Pak. Ini nih salah tulisannya, Maruf. Oh iya, yang ini ya. Jangan pakai huruf kapital di sini. Fahmi yang ini mencuci, Fahmi. Ya, Pak, saya mau nanya, kayaknya Pak. alatnya ada air. Pakai Apa sabun. keran? Butuh keran, Pak air. Mira, langkah-langkahnya ini ditulis satu-satu, Pak. Ya, Ibu Anissa. Iya, Pak. Selfie kamu yang nulis ya. Ya, ya. Apa sudah selesai anak-anak? Dikit Sudah, lagi, Pak. Pak. Pergi, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, kita presentasi dulu. Kita mulai dari kelompok terakhir aja dulu. Kelompok 3, silakan siapa yang mau presentasi? Fahmi. Saya, Pak. Ya, silakan, Ahmed. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 3 tentang cara mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Kemudian tuang sabun pada tangan secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling bertautan. 5. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan. Gosok tangan yang bersabun dengan air. Yang terakhir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai jika dalam kondisi tertentu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Pada yang mau menanggapi peserta lainnya di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut langsung kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan presentasinya. Wenda. Saya, Pak. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, cara mematikan laptop. Mematikan laptop terdengar hal yang mudah, namun terdapat beberapa langkah. Yang pertama, tutup semua aplikasi yang digunakan. Yang kedua, klik menu logo Windows yang berada di pojok kiri bawah. Yang ketiga, pilih shutdown. Yang keempat, tunggu sebentar saat sehingga laptop benar-benar mati. Terus yang terakhir, pastikan kabel sudah tidak terhubung dengan stop kontak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita mulai kelompok 1 untuk presentasinya. Ya, Tri. Kobe Tri, silakan Tri. Ambojo, sini. Ayo, Sep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara membuat kopi. Di sini yang kami buat yaitu kopi hitam. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu alatnya dulu. Alatnya itu ada gelas. Kalau gelas nggak ada boleh pakai cangkir atau apa saja. Kemudian ada sendoknya. Yang ketiga itu panci untuk masak air. Kalau air panasnya sudah ada, nggak usah pakai panci lagi. Kemudian untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama itu ada kopi hitamnya. Kemudian ada
gula pasir atau gula putih. Tapi kalau suka pakai gula merah juga boleh atau pakai gula aren juga boleh. Dan yang terakhir yaitu ada airnya. Cara buat kopi hitam yang pertama itu masak dulu airnya, masukkan air dalam panci, kemudian kita rebus sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita harus menyiapkan gelasnya dulu. Gelas itu diisi sama kopi hitam atau kopi bubuknya itu dan ditambah gula. Takarannya yaitu 2 sendok gula pasir ditambah dengan 1 sendok kopi hitam. Setelah airnya mendidih, kemudian airnya dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi kopi dan gula tadi. Kemudian setelah airnya masuk, diaduk sampai rata. Pastikan gulanya itu sudah larut semua. Jangan sampai airnya itu berlebihan karena nanti takut tumpah. Setelah selesai diaduk, kopi nikmat siap dihidangkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya anak-anak, kita nilai dulu kelompok siapa yang paling bagus tadi. Kelompok kami, Pak. Kelompok kami. Kelompok kami, Pak. Iya, kelompok 1, kelompok Mahrub, Septi, dan Wulan tadi yang paling bagus. Tapi untuk kelompok lain jangan berkecil hati karena bagus-bagus semua ininya tulisannya. Ya, Pak. Ayo kita tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay. Di sini kan sudah mengerti semua dalam aspek bahasaan dan struktur dalam teks prosedur. Tadi dalam tujuan itu berisi pengertian dan cara penggunaannya. Kalau di langkah-langkah itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur. Misal di sini berisi langkah-langkahnya, ibaratnya siapkan bambu, siapkan ini lem. Tuh. Untuk dalam aspek kebahasaan ada menggunakan kalimat perintah. Di sini kalimat perintah itu kalimat yang maknanya memberikan perintah. Seperti kata peganglah, tulislah. Misalnya peganglah angklung ini dengan tangan kanan, lalu gerakan tangan kalian. Atau tulislah bentar. Sudah, langsung yang kedua, konjungsi pengurutan. Di sini konjungsi pengurutan adalah kata hubung, seperti setelah, sebelumnya, setelah itu adalah konjungsi pengurutan. Ketiga, kalimat saran. Kalimat saran di sini berisi untuk kalimat saran pada umumnya menggunakan kata sebaiknya, Anda dapat, seharusnya, dan lain-lain. Itu anak-anak untuk penjelasannya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Karena materi teks prosedur sudah selesai anak-anak, untuk materi selanjutnya kita yaitu laporan hasil observasi. Tolong anak-anak mencari di Google atau sumber-sumber lain tentang hasil laporan observasi. Karena waktu kita sudah hampir habis, Bapak ada kata-kata bijak sedikit, yaitu apa yang kita dapatkan hari ini adalah proses dari masa lalu. Dan apa yang kita dapatkan di masa depan adalah proses hari ini. Terima kasih anak-anak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, itu tadi dari Pak Miral. Untuk kita lanjut aja dulu, nanti komentarnya terakhir.
kepada Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Ibu minta kepada Mahruf, tolong pimpin doa. Ya, Bu. Baik, kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Mahruf. Ya, Bu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang pengertian dan tujuan teks prosedur. Siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks petunjuk, Bu. Tunjuk, Bu. Ah, pintar. Jadi, teks prosedur adalah teks Tunjuk yang melakukan sesuatu, Bu. Iya, teks melakukan sesuatu ya. Jadi teks prosedur adalah teks menyajikan langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, adapun tujuannya untuk memberi petunjuk kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan cara membuat teks prosedur itu. Sekarang coba perhatikan PowerPoint yang telah Ibu sediakan. Sudah kelihatan semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Dalam sebuah teks prosedur itu memiliki struktur-struktur. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama itu ada tujuan. Ya, tujuan itu berisi hal-hal yang ingin dilakukan. Tujuan yang dimaksud disesuaikan dengan jenis teks, menggunakan, mengoperasikan, membuat, melakukan sesuatu. Kemudian pada struktur yang kedua itu ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahan itu berisi alat-alat dan bahan yang akurat untuk membuat sesuatu. Akan tetapi alat dan bahan ini hanya terdapat pada teks prosedur membuat sesuatu, sedangkan pada teks prosedur melakukan sesuatu itu tidak ada. Kemudian pada struktur yang keempat itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan langkah-langkah secara rinci dan bertahap dengan tujuan agar membuat sesuatu kegiatan menjadi runtun sehingga dapat memenuhi dari tujuan teks prosedur tersebut. Kemudian pada struktur yang terakhir itu ada penutup. Pada bagian penutup itu berisi kesimpulan dari suatu yang telah dilakukan, berisi harapan dan manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilaksanakan dengan baik. Pertanyaan ini bersifat operasional, boleh ada dan boleh tidak. Jadi anak-anak harus ingat ya, teks prosedur strukturnya itu ada 4 macam. Yang pertama ada tujuan. Tujuan, Bu. Ya, Alat dan yang kedua bahan. ada alat dan bahan. Kemudian yang ketiga Langkah-langkah, Bu. dan yang keempat itu Penutup. ada bagian Penutup. Nah, kemudian itu struktur menurut jenisnya ada cara membuat dan cara melakukan sesuatu. Nah, untuk pada teks prosedur cara membuat itu biasanya dia memiliki 4 struktur. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Jadi keempat struktur ini pada teks prosedur cara membuat itu biasanya dia menggunakan 4 struktur ini. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kemudian pada
teks struktur melakukan kegiatan itu biasanya dia hanya menggunakan 3 struktur saja, yaitu tujuan, langkah-langkah, serta penutup. Kenapa tidak menggunakan alat dan bahan? Karena dia Saya cara tidak melakukan membuat, Bu. kegiatan, Bu. Ya, biasanya pada teks prosedur cara melakukan kegiatan ini dia tidak perlu menggunakan alat dan bahan. Baik, paham ya? Membedakan yang mana membedakan struktur melakukan kegiatan, prosedur melakukan kegiatan, kemudian teks prosedur membuat sesuatu ya. Baik. Sekarang Ibu tayangkan sebuah video. Coba kalian perhatikan dulu. Contoh yang pertama adalah teks Belum tampil ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Contoh yang pertama adalah Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, coba kita perhatikan dulu. contoh yang pertama adalah teks prosedur cara melipat baju yang rapi. Teks prosedur ini merupakan teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini strukturnya ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu ini tidak ada alat dan bahan. Karena teks ini tidak memerlukan alat dan bahan. Lanjut, teks kedua adalah membuat tempat pensil dari botol plastik. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur ini adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di sini bisa kita lihat strukturnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ini, strukturnya ada 4 ya, lengkap di teks ini. Dan yang terakhir kita Oke, sudah ya melihat tayangan videonya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Dari tayangan PowerPoint serta video yang Ibu tampilkan tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan struktur teks prosedur dan membedakan yang mana teks prosedur melakukan sesuatu dan membuat sesuatu? ya Bu. Iya, Bu. Sudah paham ya? Sekarang coba Ibu tanya. Ya, sekarang coba Ibu tanya. Wenda, tolong Ya, Bu. sebutkan apa saja struktur pada teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, Bu, ada tujuan, ada alat dan bahan, terus langkah, serta penutup, Bu. Pintar. Yang lain, coba Indah. Apa perbedaan struktur teks prosedur membuat dan melakukan sesuatu? Kalau melakukan sesuatu, cara melakukan sesuatu, dia tidak memiliki alat dan bahan, Bu. Tapi kalau langkah-langkah untuk membuat atau memasak sesuatu, biasanya ada ada bahan dan alatnya, Bu. Oke, baik. Semuanya pintar ya. Jadi semuanya sudah paham tentang struktur
dan sudah bisa membedakan yang mana teks prosedur melakukan sesuatu dan membuat sesuatu ya. Ya, Bu. Baik, kalau sudah, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Yang Ibu bagi kelompok dulu, kelompok 1. Kelompok 1 Ibu bagi Mahruf, Ya, Bu. Indah, Septi. Ya, Bu. Ya, kemudian kelompok 2, Admiral, Ya, Bu. Selvi, Desi. Ya, Bu. Ya, ingat kelompoknya ya. Kelompok 3 itu Meria, Tri, Fahmi, sama Wenda. Ya, Ya, Bu. Nah, semua sudah dapat kelompok ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Baik. Bu. Tugas kalian, silakan kalian buat ide pokok dan struktur teks prosedur. Boleh cara memasak mie instan, memasak nasi, menyetrika pakaian, atau cara menghidupkan laptop atau sebagainya boleh ya. Tentukan ide pokok dan strukturnya. Di sini nanti Ibu akan membagikan kalian LK ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan LK yang sudah Ibu bagikan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ngerti, Paham Bu. semua? Paham, Bu. Baik, kalau Paham, paham, Bu. kasih waktu 30 menit. Silakan kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Ya, Indah, kita buat cara masak mie ya. Ya, Sep. Ya. Kita kelompok 3 cara menyetrika baju saja ya. Ya. Mir. Kamu kan Niral, kerja Niral. Ya, ya. Ayo, kita cara Kita- menyetrika baju. Buat tujuannya dulu. Wenda, kamu tukang Iya. tulis ya. Wenda tukang tulis ya. Iya, Bu. Iya. Alat dan bahannya apa ya? Kalau menyetrika baju. Setrika, Mer. Ya. Kabel Kabel nggak? colokannya. Untuk gosokan, Mer. Oh iya, setrika. Dan masak apa lagi? sayur, Apa Mbak. lagi ya? 10 Kabel menit ya. lagi. Kabel. Kan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baju, Ayo. Mer. Langkah-langkah kita belum ini. Apa ya langkah-langkah kita menyetrika baju? Aku tulis ya. Setrikanya. Siapkan setrika yang pertama itu. Terus colokkan kabel ke listrik. Ada penutupnya nggak, Sep, itu, Sep? Aduh, Tunggu dulu sampai panas. Ini, Yo. sini, kita tulis ini. Maru. Pelan buat Baik, penutupan. waktunya sudah selesai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah Ya, selesai Bu. semua ya. Ya. Baik, sekarang Ibu panggil coba kelompok 1. Silakan kalian bacakan hasil kelompok kalian. Kelompok 1 tadi itu Mahruf, Indah, dan Septi. Boleh silakan Oh, ya, Maru. bacakan hasil kelompok kalian. Bu. Maru bacakan, Bu. Ya. Oke, baik. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang cara memasak mie. Jadi, mie instan adalah makanan favorit seluruh masyarakat. Berikut cara memasak mie instan yang sehat dan bergizi. Yang pertama, Ininya ide pokoknya dulu, Mahruf. Nanti Oh, Ibu belum sebelum merangkai. oh Sudah ya, merangkai ya? iya Bu. Bikin dulu ide pokoknya aja dulu. Oh ya, Mahruf, nggak dengar tadi ya penjelasan Ibu ya? ya Bu, maaf Bu. Coba, tadi belum dibuat ide pokoknya atau Sudah, sudah? Ibu. Sini, Bu. Septi yang bacakan, Bu. Oh, sudah dirangkai langsung tadi ya? Sudah, Iya. Bu. Maru salah baca, Bu. Oh, Tadi itu kami udah ide buat, pokoknya Bu. dulu ya, ini dulu, dibuat strukturnya dulu, Mahruf. Ya Iya, Bu. Bu. Septi aja bacakan, Mahruf. Ya Bu, Ya. ya, silakan. Oke, cara memasak mie. Tujuan yaitu agar bisa memasak mie. Alat dan bahan ada kompor, panci, air, dan mie yang akan dimasak. Boleh tambahkan sayur atau bakso kalau suka. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan air ke dalam panci, rebus air sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan mie, aduk-aduk selama kurang lebih 3 menit agar mie-nya matang merata.
Sementara mie direbus, masukkan bumbunya ke dalam mangkok atau tempat untuk mie-nya nanti. Setelah itu baru masukkan mie-nya ke dalam bumbu dan aduk sampai merata. Penutupnya, demikian cara memasak mie instan yang enak dan lezat. Oke, baik. Pintar ya kelompok 1. Jadi tadi sudah membuat ide pokoknya, kemudian tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah sudah lengkap, sudah terperinci. Kemudian ada juga bagian penutupnya. Sekarang coba Ibu panggil kelompok 3. Apa sudah? Sudah selesai ya? Udah, Bu. Ayo, Lan. Tentang apa yang akan dibuat? Kira-kira? Udah selesai, Bu. Ayo, Lan. Ayo, Lan. Baju. Coba kelompok Admiral, Selfie, dan Meria ya. Meria, Tri, Fahmi, dan Wenda. Kelompok 3. Ya, Bu. Ayo, coba dibacakan dulu. Ayo, bacalan. Bacalan. Baiklah, Assalamualaikum teman-teman. Jadi saya di sini mewakili kelompok kami, kelompok 3, ada Meria, saya sendiri, Fahmi, dan Wenda akan memaparkan cara menyetrika baju. Yang pertama, tujuannya itu agar bisa menyetrika baju dengan benar dan sangat rapi. Alat dan bahannya ada alat setrika dan kabel colokan. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan setrikanya dulu. Lalu colok ke kabel listrik, tunggu dulu sampai panas, baru deh setrika baju dengan rapi. Kemudian penutupnya, demikianlah cara menyetrika baju dengan rapi, simple, sederhana. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik. Jadi semua kelompok sudah membuat serta membacakan hasil diskusi dan rancangan tentang struktur pembuatan teks prosedur ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa struktur dalam teks prosedur ada 4 macam, ada tujuan, apalagi ada alat dan bahan, ya, Langkah-langkah dan penutup. Bu. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Septi. Kenapa Septi? Bu, setelah tujuan tadi membuat langkah-langkah dahulu atau alat dulu, Bu? Siapa yang bisa bantu? Saya Bu. Bu. Saya, Bu. Ya, coba Mahrub. Apa Mahrub? Ya, Bu. Setelah itu ada alat dan bahan dulu, Bu. Sebelum itu ada alat atau bahan dulu, Bu. Ya, berarti ada alat dan bahan dulu. Baru Baru langkah. langkah dan bagian penutupnya. Langkah-langkah. Baik. Sekarang Ibu akan bagi kelompok yang tadi ya, masih kelompok yang tadi. Sekarang kalian gabungkan teks struktur tadi menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Ibu kasih waktu 30 menit. Boleh berdiskusi kembali ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah Ayo, selesai. Lan. Tulis, Lan. Ya, yuk ya. Nah, kita udah selesai. Kita tadi kan udah mau bikin nih kok kan. Iya, makanya nggak usah dibikin lagi. Kita udah selesai. Kita tunggu aja. Ya, tadi kelompok Mahrub itu sudah selesai ya. Bu. Oke, kalau sudah selesai jangan ribut, kembali koreksi tugasnya. Itu dilihat kembali, kalau memang ada yang harus diperbaiki, tolong diperbaiki ya. Jangan ganggu kelompok lain yang belum bekerja. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah, Lagi, Bu. Bu. Oke. Sudah ya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, Bu. Baik, coba kelompok 1. Kelompok 1 tadi sudah selesai ya, Bu Mahrub ya. Coba Mahrub dibacakan dulu tugasnya, karena Mahrub tadi sudah cepat selesainya kelompoknya. Iya, Bu. Ya, coba Mahrub. Tadi tentang apa? Cara memasak? Masak mie, Bu. Oke, silakan Mahrub, bacakan dulu. Ya.
Baik, ini ada hasil pekerjaan kami dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara memasak mie. Mie instan adalah makanan favorit seluruh masyarakat. Berikut cara memasak mie instan yang sehat dan bergizi. Alat yang dibutuhkan adalah wajan dan saringan mie. Bahan yang dibutuhkan adalah mie instan dan air 2 gelas. Kemudian bagaimana memasaknya? Ini ada langkah-langkah untuk memasak mie. Yang pertama, rebus mie instan di dalam air mendidih selama 3 menit. Tiriskan dengan saringan. Yang kedua, panaskan wajan yang diberi minyak goreng. Masukkan bumbu halus dan bawang hingga wangi. Kemudian yang ketiga, masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Kemudian yang keempat, masukkan mie dan aduk sebentar. Lalu terakhir tentunya silahkan mie-nya disajikan. Mudah bukan cara membuatnya? Selain sehat dan bergizi, kandungan bahan pengawet pada mie instan telah terbuang pada rebusan air yang pertama. Selamat mencoba. Sudah, Bu? Baik, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Kami, Bu, kelompok 2. Ya, kelompok 2 coba. Saya, Bu. Ya, kelompok 2, Admiral. Ya, Bu. Struktur dan langkah-langkahnya sudah bagus, tetapi akan lebih menarik jika pembuatan mie ditambah dengan sayur dan bahan lain, supaya lebih menarik dan lezat untuk makan. Oke, saran yang bagus ya. Baik. Baik, semua sudah menampilkan hasil kelompoknya dan juga sudah menanggapi kelompok lain. Waktu juga sudah hampir habis. Tutup, apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada ya, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan kembali bahwa sebelum membuat teks prosedur, kita harus membuat strukturnya dulu, yaitu tujuan, alat, langkah-langkah, serta penutup. Baik, karena waktu kita sudah habis, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu berikutnya dengan materi teks deskripsi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. share screen-nya ditutup, Bu Anissa. Iya. Iya, baik. Itu tadi dari Ibu Anissa. Kemudian sesi pertama untuk peer teaching-nya ada satu lagi, yaitu Ibu Desi. Silahkan Ibu Desi mempersiapkan, kawan-kawan juga mempersiapkan. Baik, kalau sudah siap, kepada Ibu Desi dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Mahruf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, Mahruf, ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baik, kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, supaya mendapat berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Amin. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Bu. Hadir semua ya, hadir semua. Oke. Kalau begitu, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran sebelumnya apakah kalian masih ingat mengenai apa? Saya, Bu. Ya, ayo Wenda. Tentang teks deskripsi, Bu. Iya, tentang teks deskripsi. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi, anak-anak? Bu. Ya, Ya, Bu. saya, Bu. Ayo, Bu. Meria. Teks deskripsi itu adalah
teks yang menggambarkan secara detail, Bu, suatu objek. Oke, pintar. Meria masih ingat ya. Ada pendapat lain anak-anak mengenai teks Saya, Bu. deskripsi? Saya, Bu. Ya, Bu. Novita, ayo. Teks deskripsi menggambarkan suatu objek. Objek di sini bisa tentang alam, bisa tentang sosial. Ya, bagus. Jadi kalian masih ingat semua ya mengenai pembelajaran kemarin mengenai teks deskripsi. Ya, Jadi Bu. teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran, sifat-sifat, benda atau objek yang dipaparkan secara detail dan terperinci. Nah, jika kalian sudah mengetahui mengenai teks deskripsi, maka pembelajaran hari ini mengenai cerita fantasi. Sebelumnya Ibu sudah menginformasikan melalui grup WA bahwa kalian akan mempelajari mengenai cerita fantasi. Sudah kalian baca-baca sebelumnya mengenai cerita fantasi? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita dulu sebelum kita masuk ke cerita fantasi yang lebih dalam lagi. Ibu coba share screen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah tampil? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oke. Sudah anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Tujuan pembelajaran kita. Sudah tampil, Bu. Sudah ya? Sudah. Jadi Sudah, di Bu. situ, tujuan utama pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama nanti setelah mengikuti pembelajaran cerita teks fantasi, kalian mampu menyimpulkan unsur-unsur teks cerita fantasi dengan tepat. Nah, yang kedua, kalian bisa menilai teman kalian menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca berdasarkan pokok-pokok cerita, intonasi, dan juga ekspresi. Ada yang ingin ditanyakan sejauh sini mengenai tujuan pembelajaran, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, Ibu ada sedikit video tayangan mengenai cerita fantasi. Bahasa Indonesia. Tempat tidur ajaib. Ibu Desi, permisi ke WC sebentar, Ibu. Dahulu kala di suatu tempat kenal Emerald Town, sudah Pangeran Adam. Dia adalah pengsenyum. Ada tanda-tanda Adam. Kita diskusi dulu kawan-kawan. Ayo nunggu Ibu. Ibu tadi dipanggil kepala sekolah ya? Jangan ribut ya. Ya. Nanti kita dimarahi Bu. Berarti kita hari ini belajar cerita fantasi ya, kawan-kawan? Iya. Ya, kita diskusi aja dulu. Kita diskusi videonya tadi yuk. Ada unsur, dah. Ada struktur apa saja ya di video itu ya? Ada. Coba kita tengok di paket dulu. Sepertinya Biasanya ada di ada paket. tokonya. Cerita apa tadi itu, teman-teman? Panci ajaib, Ceritanya Kak. Tempat tidur Tempat ajaib. tidur. Tempat tidur ajaib. Tempat tidurnya bagus ya. Iya tadi menarik ya. Iya.
Itu tokonya siapa aja ya? Itu Pangeran Adam. Siapa lagi tadi? Ada Putri Ada siapa? Putri Lalun. Oh, Putri Lalun. Ada Ratu Semut juga tadi. Ada Ratu Tidur ya? Ratu Tidur tuh indah. Iya. Teman-teman, struktur tadi tuh ada apa saja ya? Aku lupa. Tadi itu struktur Ada latar. ada latar. Unsur tuh ada tokoh. Iya, lupa. Aku tadi Terus ada latar. Ada tema kawan-kawan. lihat strukturnya tadi tuh orientasi. Ada orientasi ya? Iya. Betul. Kita baca buku aja yuk. Ada nih di halaman 96. Ada. Latar itu apa sih? Halaman berapa tadi, Tri? Halaman Latar itu Ada 3 kan ya? Ada latar tempat, Ada suasana. sama latar apa lagi ya? Lupa. Waktu. Tempat berarti latar juga ya? Iya, ada tempat, ada dong. suasana. Oh, berarti di sini kita dari cerita Ibu tadi kita tuliskan aja tokonya siapa, latarnya bagaimana. Jadi nanti waktu Ibu masuk kita udah Sudah siap. selesai. Iya. Ayo kita tulis yuk. Kita tulis dulu. Dimulai dari apa? Toko ya? Ya, mulai dari toko. Tokonya berarti Toko tadi ada ada 3. Ada 3 tadi. Ada Pangeran Adam. Iya, betul. Ada Putri Lalun tadi. Putri Kemudian ada Ratu Lalun. Semut. Ratu Semut tadi ada nggak? Ada ya? Ada Ratu Semut ada. Semut ada. latarnya Oh iya, ditunggu. latar tempatnya Di rumah nggak? Di rumah atau di mana? latar tempatnya itu di mana ya? Di rumah lah, kan dia tuh di tempat tidur, kamar lah. Kamar. Ya, di kamar. Di kamar ya? Di kamar. Ada latar suasananya enggak kawan-kawan? Nggak ada ya? Ada. Mira, tulislah Mira, nanti Bu masuk. Di kamar yang megah ini terasa sunyi, itu ada kalimatnya itu tadi yang Sunyi berarti suasananya sunyi. Suasana Suasana itu itu. ya. Waktunya kapan ini? Siang, pagi hari ya? coba kita baca dulu. Waktunya Malam hari kalau. Sunyi itu kan malam. Malam ya? Iya. Oh, ini Ada malam bagian mana? kalimatnya nih. Bagian mana yang mengatakan malam itu? Di paragraf 4 tadi, coba lihat Oh paragraf. iya. Di paragraf 2 ada juga. Paragraf 2. Nah, Iya, tapi kan itu sama kan juga dengan yang di video Ibu tadi tuh. Kan kelihatan tadi yang Ibu tampilkan tadi. Iya. Kita tuh cocokkan ceritanya sama itu video Teksnya. Ibu tadi. Iya. iya. Karena kan Ibu tadi kan suruh kita tonton video. Iya ya. Sudah? Kita diskusi? Sudah presentasi? Belum? Tema Selesai? itu apa? Sudah selesai temanya. Temanya apa temanya, teman-teman? Tema itu Belum masalah sampai yang situ. dibahas dalam cerita, Sep. Masalah apa tadi? Ide, Sep. Temanya ide. Kalau tema cerita Temanya keajaiban berarti ya? Kan tempat tidurnya ajaib. Iya, betul. Ya. Tulislah. Ya. Oke. Kita disuruh Ibu untuk menganalisis unsur ruang dimensi alfa halaman 56. Iya. Iya, betul. Kerjakanlah kawan-kawan. Iya. Kita analisis dulu unsur-unsurnya. Nanti, Ya. nanti kelompok 3 kau yang maju ya. Ya cepatlah, kita sebentar lagi dikumpul. Waktunya habis sebentar lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Sedikit lagi. teman-teman, ayo agak cepat. Nanti Ibu masuk kita belum selesai. Ya, selesai. Ya.
Tokoh-tokohnya tadi tuh, tokohnya tadi kan ada 3, ada tokoh pemerannya enggak? Ruang dimensi alfa itu ditulis ya, ada Doni, Ardi, dan Erza. Kita langsung sambung ke situ aja ya. Nanti dulu. Ada manusia purbanya juga. Buka sapi dari Kak. Ada keterangan waktu nggak teman-teman? Dimensi alfa. Jadi ini Kita lihat dulu ya, baca dulu. belum selesai di ajaib. Ayo tulis alurnya. Alurnya itu alur maju. Alur maju. Ayo ditulis nanti Bu masuk. Alasannya apa, Meria? Karena menceritakan terus ke depan. Iya, Amanatnya apa, Miral? Amanatnya apa, peristiwa ke Miral? depan. Cari. Miral, amanatnya cari, Miral. Iya, Selfie, tunggu sebentar. Novita, amanahnya ini kita harus bertanggung jawab. Karena manusia purba itu kan ikut Erza, ikut Ardi ya, jadi harus dikembalikan. Jadi amanahnya itu harus bertanggung jawab. Aku barusan juga baca, baru selesai bacanya. Latar tadi apa, Miral? Sudah dapat belum latarnya? Jawab. Sudut pandangnya apa ya? Latarnya di hutan tadi. Selfie. Belum sudut pandangnya, guys. Nah, Miral, di laboratorium. Belum. Sudut pandangnya itu Surya. Mahrub. Ya, ya. Sudut pandangnya itu berarti orang pertama ya. Dia kan pakai aku. Iya, sudut pandang. Benar. Orang pertama orang kan ya kan? tunggal. Benar. Iya. Mahrub, aku izin ke WC dulu ya. Jangan lama-lama, Pahmi, nanti ke kantin. Cepet ya, Pahmi. Nanti Ibu masuk, Pahmi, jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Ya, halo Bu. Ada yang sudah selesai? Iya, saya udah Ada Ibu Desi, ada Ibu Desi. Ada Ibu Desi. Anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini sudah selesai, Tadi Bu. Kami sudah panggil diskusi. kepala Ya, Bu, kami sekolah. sudah diskusi, Bu. Kami sudah selesai, Bu. Oke, pinter anak-anak. Tadi Iya. Ibu dipanggil kepala sekolah, ada Ya, keperluan. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kita langsung diskusi aja, Bu. Diskusi Oke. aja, Bu. Jadi tadi Ya, Ibu sudah membuat kelompok, 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok Ya. 1 tadi ada Pahmi, ada Selfie, dan ada Admiral. Kelompok 2 ada Novita, Anisha, Wenda, dan juga Mahrub. Nah, kelompok 3 ada Septi, Tri, dan Meria. Ya. Ya, Bu. Kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan Sudah, selama Bu. ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kami sudah sampai Kami mau ruang mempresentasikan fantasi. lagi, Bu. Oke, pinter. Nah, bagaimana kalau kita presentasinya sekarang? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Selfie, ayo, Sel. Ya, Bu. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema cerita pada teks fantasi Ruang Dimensi Alfa adalah tanggung jawab. Tokohnya Doni, aku, Ardi, dan Erza. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kelompok 1, presentasi yang bagus. Nah, bagaimana kelompok lain? Apa ada yang ingin menanggapi hasil Saya, Bu. diskusi dari kelompok 1? Saya, Bu. Silakan, Wenda. Iya, Bu. Baik, Bu. Menurut kelompok kami, tokohnya itu masih kurang 1, yaitu manusia purba tidak ditulis oleh kelompok 1. Iya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. benar, Kami Coba, juga dari Meria. kelompok 3 juga sependapat dengan kelompok 2, Bu. Kalau tokohnya itu masih kurang, belum ditulis manusia purbanya. Iya, bagus. Jadi pendapat kalian sudah benar. Terima kasih untuk masukannya. Kelompok 1 bisa menambahkan tokoh manusia purba pada LKPD-nya. Nah, selanjutnya Ya, Bu. kelompok 2 sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya. Siap, Ibu.
Silakan kelompok 2. Jangan ngacau, jangan ngacau. Aku baca ya. Ya, Macam mana? kita. Assalamualaikum Mana siok jalan, jangan. warahmatullahi wabarakatuh. Ambil jalan macam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alur yang terdapat pada cerita fantasi ruang dimensi alfa adalah alur maju. Amanatnya adalah kita harus bertanggung jawab. Demikianlah diskusi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2, Novita dan kawan-kawan. Presentasinya sangat menarik. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 2? Ayo, Bu. Ya, Tri, silakan. Ya, Bu. Kami sependapat, Bu, dengan alur yang digunakan, yaitu alur maju. Tapi menurut kami, Bu, amanatnya itu, kita itu harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu, Bu. Iya, bagus. Kelompok 3 sudah memberikan tanggapannya. Nah, jadi seperti yang telah Ibu kemukakan pada persepsi tadi, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sebenarnya alamat yang diutarakan kelompok 2 dan 3 itu semuanya sudah benar. Karena masing-masing pembaca pastinya mempunyai persepsi masing-masing pada apa yang mereka baca. Jadi untuk kelompok 2 bisa menambahkan apa yang telah dikemukakan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 yang terakhir bisa mempresentasikan diskusinya, silakan. Ya, Bu. Ya, Septi. Saya baca ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini membahas tentang latar dan sudut pandang. Latar cerita fantasi ruang dimensi alfa adalah ruang laboratorium dan tata surya galaksi Andromeda. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, karena di sini dia menggunakan tokoh aku. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3, diskusi yang sangat menarik. Nah, bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Fahmi. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 memberi tanggapan. Kami sependapat dengan sudut pandang yang dikemukakan kelompok 3, yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama, Bu. Kalau kami menambahkan latar waktu, yaitu di abad ke-23. Iya. Itu dari kelompok kami, Bu. Tambahkan abad Ya, terima kasih Fahmi atas tanggapan dan masukannya untuk kelompok 3. Jadi tadi kan sudah Ibu kemukakan bahwa latar itu bisa juga latar tempat, latar waktu, dan suasana. Kelompok 3 tadi mengemukakan hanya latar tempat saja, yaitu di laboratorium dan juga di galaksi Andromeda. Nah, itu sudah tepat ya, tapi ada lebih baiknya kalau ditambahkan dengan latar waktu yang telah dikemukakan oleh Fahmi dari kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hasilnya sangat memuaskan. Ibu bangga pada kalian. Semuanya keren-keren. Sudah dapat menyimpulkan unsur intrinsik cerita fantasi ruang dimensi alfa. Tetapi di antara yang baik itu pasti ada yang terbaik. Nah, menurut Ibu yang terbaik adalah kelompok 2. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, anak-anak. Kelompok 1 dan kelompok 3 jangan lupa untuk selalu semangat dan makin giat belajar agar bisa menjadi yang terbaik. Ya, Dan Bu. untuk kelompok 2, ingat, mempertahankan itu adalah hal yang sulit. Jadi kalian harus giat belajar, jangan cepat puas, dan apa yang kalian dapatkan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur-unsur intrinsik cerita fantasi? Tidak, Bu. Ya, Bu.
Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham semua apa yang Ibu kemukakan pada pembelajaran unsur-unsur cerita teks fantasi. Sudah, Bu. Paham, Bu. Kalau begitu, kita akan melanjutkan kalian berbicara atau menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah kalian cari unsur-unsur intrinsiknya tadi. Nanti teman sebangku kalian akan menilai penampilan kalian, baik dari isi cerita, dari intonasi, dan juga dari ekspresi. Tadi kalian sudah membacakan mengenai cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mencari isi cerita tersebut dan kemudian kalian menceritakan kembali cerita fantasi. Oke? Oke, Bu. Oke. Selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah siap untuk presentasi ke depan menceritakan kembali cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa? Sudah siap, Bu. Oke. Untuk yang pertama, silakan Anisha, nanti kemudian Wenda akan menilai penampilan Anissa. Silakan Baik, Anissa. Baik, Bu. Dalam cerita yang ditayangkan tadi, terdapat tokoh yaitu Doni, Ardi, dan Erza, serta manusia purba. Doni merupakan tokoh utama. Pada suatu hari, Doni bingung karena membawa manusia purba dari masa lalu. Doni dilarang Erza dan Ardi ketika ingin kembali ke zaman purba. Doni tetap ingin mengembalikan manusia purba melalui gelombang dimensi. Doni hampir kehabisan waktu dan bergegas lari melalui lorong waktu. Doni berhasil kembali walaupun kelelahan. Itu, Bu. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anisha, anak-anak. Bagaimana Wenda penampilan Anissa? Ada komentar? Baik, Bu. Menurut Wenda, penampilan Anissa itu sudah bagus, sudah sesuai dengan isi cerita tadi, Bu. Intonasinya juga sudah tepat. Namun yang kurang ekspresinya, Bu, masih sedikit kurang. Itu saja penilaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Wenda penilaiannya. Sudah hampir mewakili apa yang Ibu nilai juga untuk Anissa. Jadi Anissa tadi kurang di ekspresi saat dia menceritakan kembali. Nah, anak-anak, tinggal satu lagi yang belum menceritakan kembali, yaitu Mahrub. Nanti Mahrub akan dikomentari oleh Admiral. Silakan Mahrub. Iya, Bu. Baik, saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja tadi, yaitu tentang urutan peristiwa. Yang pertama, Ruang Dimensi Alfa menceritakan mengenai 3 sekawan, yaitu Doni, Erza, dan Ardi. Doni mengutak-atik komputer lamanya. Tidak disangka ia terlempar ke dimensi lain, yaitu pada zaman purba. Ia membawa manusia purba. Untuk mengembalikan manusia purba, ia harus mencari ruang dimensi. Ia kembali mengotak-atik komputer lainnya. Saat gelombang dimensi datang, dengan cepat Doni berusaha mengembalikan manusia purba. Doni hampir kehabisan waktu. Jika ia kehabisan waktu, maka ia akan terjebak di zaman purba. Doni berhasil kembali ke masa abad 23 dengan selamat. Itu, Bu, demikian presentasi saya, Bu. Oke, Mahrub, bagus sekali. Silakan Admiral, ada yang ingin ditanggapi dari penampilan Mahrub? Mic-nya, Admiral. Ada, Bu. Menurut saya penampilan Mahrub sudah sangat bagus. Ya. Tapi intonasinya agak sedikit kurang dan ekspresinya juga sudah sangat bagus, Bu. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Oke. Jadi tadi Mahrub penampilannya sudah sangat bagus, tetapi lebih ditingkatkan lagi pada intonasi dan ekspresi. Agar nanti saat tampil ke depan, Mahrub lebih baik lagi dalam berbicara dan juga dalam menyampaikan apa yang ingin Mahrub sampaikan. Nah, anak-anak, kalian semua telah berbicara dan menceritakan kembali cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa. Menurut Ibu, kalian semua sudah sangat baik dan bagus. Namun,
kalian harus lebih banyak berlatih lagi agar saat tampil kalian tidak gugup dan juga tidak kaku. Anak-anak, apakah ada yang dapat menyimpulkan kembali apa saja pelajaran yang telah kita dapatkan hari ini? Saya Bu. Saya Bu. Iya, coba Tri. Ya Bu, jadi cerita fantasi itu adalah cerita hayalan atau imajinasi pengarang Bu, yang jarang atau mustahil Bu terjadi di dunia nyata. Iya, jadi cerita fantasi itu jarang atau mustahil terjadi di dunia nyata. Ada juga keajaiban-keajaiban di dalam cerita fantasi. Nah, Ya, Bu. selain itu, apalagi selain cerita Saya, fantasi? Bu, Saya Bu. Iya. Novita dulu coba. cerita fantasi itu terdapat unsur-unsur intrinsik, Ibu. Unsur intrinsik tersebut meliputi tema, tokoh, alur, amanat, latar, dan sudut pandang, Bu. Iya, jadi unsur intrinsik tadi ada 6 macam yang telah kita pelajari. Ada tema, ada amanat, ada alur, ada tokoh, ada latar, dan juga sudut pandang. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang kalian paling sukai tadi Saya, selama Bu, pembelajaran saya, hari Bu. ini? Saya, Bu. Iya, Selvi, ayo. Ya Bu, kalau Selfie sukanya pada menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi Bu. Iya, unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, apakah ada yang belum kalian pahami anak-anak sejauh ini? Tidak, Bu. Kami sudah paham. Paham Bu, sudah mengerti. Oke, baiklah. Kalau kalian sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini untuk cerita fantasi. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan Ibu kirimkan melalui grup WA kita. Selalu pantau grup WA kita ya anak-anak. Ya Bu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, udah 3 peserta yang tampil. Mungkin untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ke peserta yang lain, ada baiknya kita minta komentar atau masukan dari Bapak Didi dan Ibu Anita. Yang pertama, kami minta kepada Pak Didi untuk memberi masukan. Kepada Pak Didi, disilahkan. Terima kasih. Saya yang pertama tadi tidak nonton ya. Nanti biar Bu Anita aja. Pak Mahruf tadi ya, Pak Admiral yang tampil tadi. Pak Admiral ya. Ya Pak. Iya. Maksudnya saya kurang respon banyak. Yang saya sedikit aja nanti yang mengembangkan Bu Anita. Yang prinsip tadi dari tag yang disampaikan Bu Anissa ya, tag prosedur. Ketika mengajarkan teks prosedur, kita harus berpegang pada aspek teks prosedur itu apa saja. Ya. Kedua, setiap teks ada strukturnya. Setiap teks ada strukturnya. Ya. Teks cerita itu strukturnya bisa kita buat panjang, bisa kita buat ringkas. Ya, teks cerita, teks cerpen, teks termasuk cerita fantasi mestinya. Ya. Tapi kalau cerita fantasi ada di tag apa gitu. Ya. Jadi harus paham dulu ya. Setiap tag itu ada strukturnya. Jadi kalau tag cerita misalnya kita mulai dari struktur orientasi. Kemudian kalau kita mau buat ringkas orientasi, komplikasi dan resolusi. Ya, cukup tiga unsur dari struktur teks itu wujudnya apa kalau ditulis? Wujudnya paragraf. Ya. Ketika menjadi satu teks cerita ditulis maka wujudnya menjadi paragraf. Artinya apa? Setiap unsur, kalau misalnya teks fantasi tadi tidak pakai koda lah, pokoknya 3 aja. 3 unsur itu mestinya kalau kita tulis menjadi 3 paragraf. 3 paragraf, 1 orientasi, 1 komplikasi, dan yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Bagaimana proses penyelesaiannya.
Nah, itu kira-kira gambarannya. Begitu pula untuk struktur teks yang lain. Ya. Teks yang lain juga ada strukturnya. Teks prosedur ada strukturnya. Nah, ketika kita meminta siswa buat teks, maka kita sudah harus memiliki gambaran bahwa anak-anak kita itu akan mampu untuk membuat teks itu karena kita sudah mengajarkannya ya dari segi struktur, dari segi unsur struktur teks itu. Nah ini. Jadi kalau teks prosedur itu ada tujuan, ada bahan misalnya begitu kan, itu unsurnya. Berarti tadi mengajarkan unsur ya, unsur-unsur struktur teks prosedur. Nah, ya. Nah mestinya ditampilkan dulu medianya yang memuat unsur itu, bukan membuat tujuannya apa, membuat bahannya apa. Nah, dicontohkan dulu ini struktur teks prosedur, nah gitu ya. Ini struktur teks prosedur. Kalau kita membuat, tadi saya awali dengan kita harus tahu ketika menulis teks harus tahu aspek dari teks, dari setiap teks. Bahwa kita menulis, ketika kita akan menilai satu teks, maka kita akan menilai isi. Isi itu berarti berkaitan dengan tema, satu. Yang kedua akan menilai struktur. Nah, strukturnya tadi, setiap teks punya struktur, akan dinilai itu. Struktur teks cerita akan dinyatakan bagus kalau minimal mencakup 3 unsur. Ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Nah, itu akan dinyatakan nilainya misalnya sangat baik atau tinggi, sangat tinggi gitu ya. Kalau ketiganya itu tidak lengkap, maka bisa berkurang nilainya. Struktur teks juga, teks itu juga harus dinilai dari unsur pilihan kata, diksinya seperti apa, dan seterusnya, sampai kepada ejaan dan lain-lain. Mungkin akan beda nanti struktur puisi misalnya, terus menilai teks puisi. Yang perlu kita cermati lagi tadi untuk Bu Anissa, ketika memberi tugas, nah, jadi yang kedua tadi ya ingat medianya, alat peraganya harus pas dulu. Ya, kita pilih alat peraga yang bernuansa unsur struktur teks nah, supaya lebih gampang. Nah, yang berikutnya ketika memberi tugas, tugasnya harus yang seirama, ya sebaiknya yang senada. Seirama itu maksudnya gini. Membuat teks prosedur itu banyak teks prosedur itu. Kalau kita kelompokkan misalnya teks prosedur untuk produk. Produk apa? Nah, produk makanan dan produk melakukan sesuatu. Nah, produk proses kerja makanan dan produk non makanan. Nah, dibedakan. Ya. Jadi tugasnya jangan semua boleh pilih. Nah, gitu. Boleh pilih tapi membuat unsur teks prosedur tentang produk makanan misalnya sama jadi ya. Jadi nuansanya harus sama. Supaya apa? Supaya gampang menilainya nanti prosedur menyalakan listrik. Nah, beda dengan prosedur masak mie instan nah gitu ya. Jadi nuansanya pilih yang sama. Secara ini sudah tergambar semua. Cuma orientasi spesifikasinya perlu kita perhatikan. Itu yang terakhir saya mestinya Bu siapa tadi ya? Bu Desi. Iya Pak. Bu Desi mengulas lagi sedikit inti yang mau disampaikan. Materi mengajarnya tadi apa yang mau disampaikan diulang dulu. Baik anak-anak ibu tadi dipanggil kepala sekolah. Saya tadi disimpan dulu dengan Bu Anina. Enggak boleh disimpan dulu, di-save dulu. Enggak boleh Pak. Ya, oke lah terus. Nah, jadi maksudnya begitu muncul saya maaf dipanggil kepala sekolah. Jadi inti yang akan disajikan Bu Desi apa? Sajikan dulu supaya connect, tidak tiba-tiba anak-anak menjawab. Anak-anaknya sangat pandai ya. Kalau anak-anak saya luar biasa. Kalau anak-anak di sekolahan pasti gitu ya, apalagi ibu belum bagi bahan ajarnya gitu ya. Nah itu. Jadi nuansa tadi kan di awal sebenarnya sudah ada gambarannya
teks deskripsi gitu kan. Iya, Pak. Oh, pindah jadi teks Cerita fantasi. gitu. Ya, Pak. Memang iya tadi tuh deskripsi. mengulas. Ini makanya loh, ya mestinya disampaikan dulu konsep inti materinya hari itu apa, teks cerita apa teks deskripsi. Jadi apa kalau pakai baju kurang matching. Tadi baju atasannya sudah warnanya merah gitu kan. Tapi bawahannya nggak matching, merahnya seperti apa, bawahnya hijau gitu kan. Jadi kayak pemain bola kaki gitu kan. Bola kaki memang bukan matching, nyalanya aja. Saya kira gitu. Nanti yang akan datang mungkin lebih diperhalus lagi. Oke, Pak. Makasih. Baik, Pak. saya kira itu dulu. Silakan Bu Anita nanti yang memahamkan lebih dalam. Terima kasih, Terima kasih Pak siapa ya? Pak Mahruf ya. Iya. Ya. Ya, baik, itu tadi masukan dari Pak Didi. Untuk selanjutnya kepada Bunda Anita dipersilakan untuk memberi komentar dan masukan kepada 3 peserta yang sudah tampil tadi. Kepada Bunda kami persilakan. Mic-nya belum nyala, Bun. Oke, terima kasih Pak Maruf. Senang rasanya hari ini dapat partner yang luar biasa, Pak Didi. Beliau sudah memberikan masukan yang juga luar biasa, bisa dijadikan masukan untuk yang lain berhubungan dengan materi selanjutnya, karena kita bakal tetap pada tag prosedur ya untuk PPL nanti. Maka disinkronkan saja karena struktur setiap teks itu memang mempunyai struktur, benar sekali itu tidak bisa lepas, tapi ada yang bersifat opsional, alat dan bahan. Jadi ketika kita memilih topik, tema, memang sebaiknya kita samakan apa ini berhubungan dengan masak-memasak, tapi sebenarnya saya kurang sreg ya kalau masak-memasak. Banyak sekali contoh teks prosedur sederhana yang anak-anak gampang sekali mengaplikasikannya. Misalnya cara membuka web mungkin, atau cara menghidupkan komputer, cara yang memang berhubungan dengan keilmuan gitu, yang lebih mereka butuhkan ke depannya. Nah, ini bisa jadi masukan juga untuk yang lain. Terus yang kedua, ketika memulai pembelajaran, saya ingatkan sekali lagi, itu tolong usahakan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Supaya kita itu tidak keluar dari apa yang seharusnya kita lakukan pada hari itu. Jadi menyampaikannya tidak perlu dibaca, sampaikan saja secara lisan. Jadi boleh ditayangkan selintas, tapi bukan dibaca teksnya, tapi kalian spesifikkan melalui bahasa yang lebih simpel saja. Terus orang guru juga harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat, bahasa yang baik. Tadi mungkin Pak Miralnya masih gugup ya Pak ya, karena di awal jadi sedikit bermasalah. Iya, groginya nampak sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki. Terus yang kedua, saya lihat juga media penggunaan media pembelajaran, coba lebih menarik lagi Bu Nisa. Kalau membuat PowerPoint, usahakan ini anaknya anak SMP ya, anak SMP, maka mereka itu yang dilihat visualnya dulu menarik. Kalau menarik, langsung mereka tatapan matanya itu langsung fokus gitu. Jadi medianya lebih menarik lagi, PowerPoint-nya namanya PowerPoint, maka isinya poin-poin, bukan penjelasan yang panjang-panjang. Terus bisa dikasih animasi sedikit di ujungnya, supaya tampilannya lebih menarik lagi. Selebihnya saya mengapresiasi karena di sini siswanya aktif sekali, pembelajarannya luar biasa. Ini siswa-siswa yang terpilih ya, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya bisa dimulai dengan kelompok yang kedua, karena mengingat waktu kita hari Jumat. Silakan Pak Maruf.